Iya, netizen Suara.com. Sekarang saya Adinti telah berada di Sriwijaya, di tepatnya di Badan Pemenangan Nasional, samping rumah kediaman Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Sebelum diketahui yaitu perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto telah menentukan tanggal, di mana MK menentukan tanggal 27 Juni untuk putusan MK yang tadinya dimajukan sehari karena agenda yang semula ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2019 yang merupakan batas akhir dari pengucapan putusan. Dan sekarang di sini terlihat banyak sekali relawan dari BPN Prabowo Subianto yang ikut nonton bareng di Sriwijaya, di mana samping rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Nonton bareng ini telah dilakukan pada pukul 12.30 tadi, dan sekarang juga banyak sekali relawan yang masih memenuhi tempat di samping kediaman Prabowo ini, tepatnya di BPN Sriwijaya Jalan Kertanegara. Seperti diketahui netizen, dikutip dari situs resmi MK, sidang putusan dipercepat 1 hari karena rapat permusyawaratan hakim atau RPH meyakini pembahasan dan pendalaman perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 telah selesai pada hari Kamis. Maka dari itu, sidang putusan MK pun dimajukan di tanggal 27 Juni 2019 hari ini. Dan juga tadi pagi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto telah datang ke kediamannya di Jalan Kertanegara, dan seperti diketahui juga ada 2 lokasi nonton bareng, di mana yang pertama tepat saya berada di sini di Sriwijaya BPN, yaitu di mana di sini banyak sekali relawan yang hadir untuk nonton bareng, dan lokasi kedua adalah di Media Center Prabowo Sandi yang letaknya tidak jauh dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, dan itu nantinya akan ada beberapa tokoh politik yang akan ikut nonton bareng putusan sidang MK. Dan juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga sedang mengadakan nobar di kediamannya di Jalan Kertanegara. Lokasi ini terpisah karena Prabowo nonton di dalam rumahnya, sedangkan untuk relawan serta juga tokoh politik dipisahkan di Sriwijaya dan juga di Media Center. Yang diregistrasi dengan nomor 01 LPK Pres PAN angka 06/2019 tertanggal 13 Juli 2019. Oleh karenanya, Mahkamah juga tidak menganggap hal tersebut sebagai perbaikan permohonan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu secara substansial terpisah dengan permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019. Terlebih lagi dalam perkara permohonan yang bersifat adversarial sesuai sifat perkara aktif, sesungguhnya dalil yang menjadi maksudnya dari permohonan pemohon adalah segala hal yang dinyatakan dalam. Untuk informasi dari Mahkamah Konstitusi, Fajar selaku sidang putusan MK waktunya dipercepat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau juga pertimbangan di luar kepentingan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya tidak ada aturan juga yang mempermasalahkan percepatan pengucapan putusan ini yang dimajukan sehari di tanggal 27 Juni yang tadi awalnya agendanya pada tanggal 28 Juni 2019. Kasus pihak terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terkait dengan hal di atas, penting ditegaskan hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada pemohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan pemohon hakikatnya sudah hilang, hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara bersama
Permohonan yang tidak terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan pemohon. Terlepas apakah secara substansial permohonan pihak terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak termohon, pihak terkait dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang. Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak pemohon. Oke, nah sekarang aku udah bersama dua relawan yang udah hadir di Sriwijaya Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo. Sekarang kita akan wawancara nih gimana harapannya tentang putusan sidang MK hari ini. Halo Mas. Oke, gimana nih harapannya untuk putusan sidang MK hari ini? Harapan saya sih yang terbaik untuk 02 ya. Ya semoga Allah SWT juga menolong kita semua di sini, dan insya Allah setelah sidang putusan ini tidak ada namanya kericuhan. Hormatilah putusan MK yang sedang berjalan. Oke, hari ini kenapa sih ada niatan untuk nonton bareng di sini di Sriwijaya di BPN ini? Oh ya karena pengen bareng-bareng menyaksikan aja secara langsung gitu. Mungkin kalau secara langsung tuh bisa tahu gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Selamat nonton bareng. Semoga sidangnya sesuai harapannya. Amin. Oleh karenanya, atas keberatan atau eksepsi termohon dan pihak terkait sebanyak berkaitan dengan naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan. Katakan tidak beralasan menurut hukum. Iya, dan tadi sudah saya melakukan wawancara dengan beberapa relawan terkait harapannya pada sidang MK hari ini. Dan juga dari pantauan suara.com tadi Prabowo, capres urut nomor 2 telah sampai di rumahnya di Kertanegara pada pukul 12.23 bersama rombongannya. Dan juga 5 menit berselang yaitu Sandiaga juga tiba di kediaman Prabowo dan juga terlihat menggunakan kemeja biru berlengan panjang. Dalam kesempatan itu juga Sandiaga menanti dengan harapan yang baik untuk putusan MK hari ini. Permohonan-permohonan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pemohon dan dalil esensi pihak terkait angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili. Untuk di lokasi Sriwijaya di Badan Pemenangan Nasional, sementara ini belum terlihat para petinggi partai politik dari pendukung Prabowo dan juga Sandiaga yang hadir menyambangi Sriwijaya. Dan juga baru ada terlihat di kediaman Prabowo Subianto, yaitu juru bicara BPN Prabowo Sandiaga, yaitu Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani, dan juga Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Prio Budi Santoso. Dan untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019 yang sudah dijadwalkan dimulai pada tadi pukul 12.30 siang. Yang tidak berkaitan dengan pokok perkara demikian adalah eksepsi yang menyalahi prinsip beracara, sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, di sini juga masih terlihat banyak sekali relawan yang baru hadir untuk menyaksikan nonton bareng dari putusan MK hari ini. Dan seterusnya tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pendukung capres nomor 2 pun berharap yang terbaik untuk putusan sidang MK hari ini dan berniat untuk melakukan nonton bareng
agar harapannya pun berjalan sesuai harapannya. Mereka pun terlihat serius dan juga menyimak apa dari putusan MK yang sudah ditayangkan di plasma besar, dan juga banyak sekali relawan yang berdoa berharap untuk Capres nomor urut 2 pun dirajut kemenangan. Termuat pada bagian dulu perkara perolehan suara. Saya akan melaporkan. Ya, netizen itu berikut laporan terkini di Sriwijaya Badan Pemenangan Nasional, tepatnya di samping rumah kediaman Prabowo Subianto. Dan tadi juga saya sudah melakukan wawancara kepada para relawan, dan nantinya saya akan melaporkan lagi lokasi terkini dari kediaman Prabowo Subianto. Dan nanti saya akan juga melaporkan di media center, di mana katanya akan ada beberapa tokoh politik yang ikut nonton bareng untuk sidang putusan MK hari ini.